Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 4 resep kue lebaran yang enak dan renyah. Untuk resep yang pertama ada biji ketapang. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk bahan pertama saya pakai tepung terigu protein sedang 250 gram, tepung maizena 1 sendok makan, gula pasir 40 gram, garam 1/4 sendok teh. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan bahan lainnya yaitu kelapa parut sebanyak 5 sendok makan. Nah, ini saya gunakan kelapa parut yang setengah tua ya. Dan kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, saya masukkan margarin sebanyak 75 gram dan ini sudah saya cairkan. Kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini sudah susah ya mengaduknya dengan spatula, jadi sekarang bisa kita aduk menggunakan tangan dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Nah, setelah teksturnya seperti ini sudah berbulir-bulir, bisa kita masukkan air putihnya sedikit demi sedikit. Nah, ini airnya dimasukkan sedikit demi sedikit agar nanti adonannya tidak kelembekan ya. Untuk takaran airnya ini kira-kira saya pakai sebanyak 70 ml. Nah, ini kita uleni adonannya sampai nanti adonannya mudah dibentuk. Nah, setelah seperti ini adonannya, ini sudah tercampur rata dan kalis, ini sudah siap untuk kita bentuk. Sebelumnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu menjadi beberapa bagian kecil agar nanti mudah untuk menggulungnya. Selanjutnya ambil satu adonan, kemudian kita gulung menggunakan tangan seperti ini sampai berbentuk panjang. Agar bentuknya lebih rapi, ini bisa kita gulung di alas kerja ya seperti ini. Nah, setelah bentuknya sudah rapi seperti ini, bisa kita sisihkan. Kemudian lakukan lagi seperti ini sampai habis. Nah, ini hasilnya yang sudah digulung, sekarang siap untuk kita gunting. Untuk mengguntingnya ini bebas ya, tapi akan saya gunting dengan ukuran seperti ini. Nah, ini setelah digunting semua biji ketapangnya, sekarang siap untuk kita goreng. Dan ini akan saya goreng biji ketapangnya di minyak yang sudah panas menggunakan api sedang. Nah, ini saat adonannya masih lembek, jangan kita aduk-aduk terlebih dahulu agar adonannya tidak rusak. Cukup kita ratakan saja agar terendam dengan minyak. Nah, jika dirasa adonannya sudah mulai kokoh, ini bisa kita aduk-aduk ya agar nanti matangnya bisa merata. Nah, ini jika biji ketapangnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, sekarang bisa kita angkat. Nah, ini biji ketapangnya yang sudah digoreng, ini hasilnya. Walau tanpa telur dan santan, biji ketapang ini enak banget, manisnya pas dan juga gurih. Untuk satu resep biji ketapang ini menghasilkan satu toples ukuran 800 ml seperti ini. Jika ingin hasilnya lebih banyak, ini bisa dikalikan ya resepnya. Untuk resep yang kedua ada kue garpu. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk bahannya saya menggunakan tepung terigu sebanyak 250 gram, tepung tapioka sebanyak 50 gram, margarin sebanyak 75 gram. Selanjutnya ketiga bahan ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya masukkan kaldu ayam sebanyak 1 sendok teh dan bawang putih bubuk sebanyak setengah sendok teh.
Selanjutnya, masukkan juga 1 butir telur ayam dan ini akan saya kocok lepas terlebih dahulu. Kita masukkan telur ayamnya sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah ini adonannya sudah susah diaduk dengan spatula, sekarang akan saya ganti menggunakan tangan yang bersih. Selanjutnya ini akan saya masukkan juga daun seledri yang sudah saya iris tipis secukupnya. Kemudian ini akan saya aduk hingga tercampur rata. Dan akan saya masukkan juga air sebanyak 80 ml. Airnya akan saya masukkan secara bertahap sampai dirasa adonannya mudah untuk dibentuk. Nah setelah adonannya seperti ini, sudah mudah untuk dibentuk, ini sudah cukup ya. Dan total air yang saya gunakan sekitar 80 ml. Untuk mencetaknya, ambil sedikit adonan, kemudian akan saya pipihkan di atas garpu seperti ini. Kemudian kita gulung adonannya hingga membentuk kue garpu seperti ini. Selain menggunakan garpu, kita juga bisa menggunakan alat seperti ini. Dan ini kita pipihkan di atasnya, kemudian kita gulung seperti ini. Untuk tipsnya, agar kue garpu tidak terlalu terbuka ketika digoreng, setelah dipipihkan dan digulung seperti ini, bagian ujungnya bisa kita cubit sedikit agar lebih rapat. Nah ini hasilnya ya, sekarang lanjutkan hingga selesai. Nah ini setelah dibentuk, untuk satu resep kue garpunya jadi sebanyak ini. Dan sekarang siap untuk kita goreng ya. Untuk menggorengnya, kita pakai minyak yang panas dan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini sesekali bisa kita aduk agar matangnya bisa merata. Dan setelah berwarna kecoklatan seperti ini, sekarang bisa kita angkat. Kemudian lanjutkan lagi menggorengnya sampai selesai. Dan ini kue garpunya yang sudah jadi, hasilnya cantik, enak, gurih, dan renyah. Wajib dicoba ya untuk isian toples lebaran nanti. Untuk resep yang ketiga ada kue bawang gunting. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk bahan yang pertama saya pakai bawang merah sebanyak 15 siung dan bawang putih sebanyak 7 siung. Dan ini saya potong-potong kemudian saya masukkan ke dalam blender. Santan instan sebanyak 1 bungkus. Dan ini saya masukkan juga ke dalam blender. Air putih sebanyak 50-60 ml dan ini sebagian saya masukkan ke dalam blender. Dan setelah seperti ini, bawang merah dan bawang putihnya akan saya haluskan. Langkah selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian masukkan juga minyak goreng sebanyak 30 gram. Dan masukkan juga margarin sebanyak 35 gram. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam sebanyak 1,5 sendok teh. Kemudian saya pakai juga garam, gula pasir, dan lada bubuk. Kemudian saya masukkan juga daun seledri yang sudah diiris tipis sebanyak 4 batang. Dan semua bahan ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Bahan selanjutnya saya pakai tepung maizena sebanyak 10 gram. Dan bahan terakhir saya pakai tepung terigu segitiga biru sebanyak 500 gram. Dan ini saya masukkan sedikit demi sedikit sambil saya aduk hingga tercampur rata. Setelah tepung terigunya masuk semua, ini akan saya tambahkan sisa air yang tadi. Kita masukkannya sedikit demi sedikit juga ya, agar adonannya nanti tidak kelembekan. Setelah berat, adonannya diaduk dengan spatula. Ini saya ganti menggunakan tangan yang bersih. Dan ini akan saya uleni adonannya hingga kalis dan tercampur rata. Nah ini adonannya yang sudah kalis dan teksturnya seperti ini. Adonannya tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu padat. Dan untuk total takaran airnya saya pakai 55 ml.
Nah, setelah seperti ini, adonannya akan saya bagi menjadi 4 bagian dan akan saya pipihkan agar nanti mudah untuk saya mengguntingnya. Setelah adonannya dipipihkan, sekarang akan saya gunting-gunting seperti ini. Dan ini kita gunting-gunting hingga adonannya habis ya. Nah, ini hasilnya setelah semua adonannya digunting, dan jangan khawatir walaupun menumpuk seperti ini, ketika digoreng adonannya akan misah dengan sendirinya. Untuk menggorengnya, siapkan minyak yang sudah dipanaskan menggunakan api sedang, dan ini akan saya masukkan sedikit adonan kue bawangnya ke dalam minyak sampai terendam. Nah, setelah seperti ini, adonannya jangan dulu kita aduk, cukup kita ratakan saja agar adonannya terendam dengan minyak. Dan ini kita tunggu hingga adonannya sedikit mengeras, baru bisa kita aduk sesekali agar kue bawangnya bisa matang dengan merata. Nah, ini setelah kue bawangnya terlihat berwarna kecoklatan seperti ini sudah cukup ya. Sekarang siap untuk kita angkat. Dan lakukan lagi menggorengnya hingga semua adonan kue bawangnya habis. Nah, ini hasilnya untuk satu resep jadi sebanyak ini. Walaupun digunting tapi bentuknya tidak mengkerut dan hasilnya melebar seperti ini. Dan untuk teksturnya, kue bawang ini super renyah, terlihat dari patahannya seperti ini. Untuk rasa, tentu saja kue bawang ini enak banget, gurih, bawangnya sangat terasa dan renyahnya bikin nagih. Jika kita kemas menggunakan toples seperti ini bisa dijadikan ide jualan ataupun sajian kue lebaran nanti. Untuk resep yang keempat ada kue gabus keju. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk bahan pertama saya pakai 3 butir telur ayam. Dan ini saya masukkan ke dalam blender. Margarin sebanyak 70 gram. Kemudian saya pakai keju sebanyak 150 gram. Garam 1/4 sendok teh. Dan semua bahan ini akan saya blender hingga tercampur rata dan menjadi halus seperti ini. Untuk bahan selanjutnya saya pakai tepung tapioka sebanyak 300 gram. Dan ini saya masukkan ke dalam wadah yang lain. Kemudian masukkan juga bahan yang sudah kita haluskan tadi. Dan selanjutnya semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, akan saya masukkan bahan selanjutnya, yaitu santan instan sebanyak 1 saset atau 65 ml. Dan ini akan saya aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonannya akan menjadi lembek seperti ini, dan sekarang akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini hasilnya jadi 2 plastik segitiga seperti ini. Selanjutnya siapkan wajan dan beri minyak secukupnya. Kemudian kita semprotkan adonan telur gabusnya seperti ini di dalam wajan. Setelah adonannya sudah banyak seperti ini, sekarang siap untuk kita goreng. Nah, ini adonannya saya goreng menggunakan api yang kecil. Dan ini kita tunggu hingga adonannya mulai mengapung. Setelah adonannya sudah mulai mengapung seperti ini, sekarang bisa kita aduk-aduk agar adonan kue gabusnya tidak saling menempel satu dengan yang lain. Dan jika adonannya sudah terlanjur menempel, ini bisa kita pisahkan menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini jika adonannya sudah tidak saling menempel, ini bisa kita bolak-balik agar matangnya bisa merata. Setelah kue gabus kejunya sudah berubah warna menjadi kekuningan, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini untuk menggoreng kue gabusnya saya pakai 2 wajan, karena untuk menggoreng kue gabus ini kita harus menunggu minyaknya hingga dingin atau hangat. Tipsnya agar adonannya saat digoreng tidak terlalu menempel, sebaiknya kita semprotkan adonannya tidak terlalu banyak seperti ini. Untuk cara menggorengnya sama saja seperti tadi ya.
Nah ini kue gabus kejunya yang sudah digoreng untuk satu resep jadinya sebanyak ini, dan jika ditimbang kurang lebih jadi seberat 700 gram. Jika dikemas menggunakan toples plastik seperti ini jadi 3 buah seperti ini ya. Dan ini untuk toplesnya saya pakai yang merek Sinpo ukuran L. Untuk rasa, kue gabus keju ini enak banget, super renyah dan gurih. Kejunya pun sangat terasa dan ini wajib dicoba. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.